Saya sebagai penulis terutama tentang Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang dalam berita itu direndahkan oleh seorang Habib Pasuruan mencapai ma'rifatullah, ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau aku Allah berkehendak, udah, jangan bingung orang biasa. Udah, jangan bingung orang biasa. Jangan bingung orang biasa. Dalam berbagai problem sosial kayak pada COVID itu Ki Asep membeli beras berton-ton diberikan, kadang turun langsung, kadang ada tim tersendiri, bahkan saya pernah beberapa kali ikut. Dan sekarang sudah ratusan bahkan ribuan kader NU di seluruh Indonesia ini yang diberi beasiswa baik S1, S2 maupun S3 oleh Ki Asep. Beliau waktu punya istri pun masih dalam kondisi melarat berada di Siwalan, Surabaya. Tapi hebatnya beliau itu walaupun kondisi melarat tidak pernah mau, mengkapitalisasi nasabnya, tidak pernah lama mengungkapkan. Dan benar ketika Ki Asep ini direndahkan oleh seorang Habib di Pasuruan itu, Ki Asep tidak marah. Beliau ke saya malah bilang, gak apa-apa, biar aja, kita ambil hikmahnya aja. Siapa tahu dengan peristiwa ini orang-orang yang sombong, termasuk orang yang di Pasuruan itu, bisa hilang kesombongannya, tidak merendahkan orang lain. Tentang berita yang dimuat bangsaonline.com, yaitu berita tentang atau berjudul Putra Pendiri NU direndahkan Habib Pasuruan di depan. Berita ini sangat viral, bahkan data di bangsaonline.com itu dibaca ratusan ribu orang, dan bahkan juga banyak yang kemudian menjadikan semacam konten video untuk menjelaskan tentang bagaimana peristiwa. Nah, saya sebagai penulis terutama tentang Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim yang mohon maaf yang dalam berita itu direndahkan oleh seorang Habib Pasuruan saat mendapat undangan pengajian ke salah satu mantan pejabat di Probolinggo, yaitu acara hall. Nah, Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim ini memenuhi undangan itu. Didampingi saat itu, Kiai Asep ini didampingi oleh Habib Abu Bakar Assegaf Bangil, Pasuruan juga. Nah, Kiai Asep ini saat tiba di pengajian itu mendapat banyak penghormatan. Jadi dalam tradisi itu NU itu sudah biasa ketika ada seorang kiai datang, tiba-tiba masyarakat itu berdiri menghormati, menyalami, bahkan mencium tangannya. Nah, Kiai Asep saat itu seperti itu. Begitu beliau datang, tiba di lokasi acara pengajian itu, masyarakat yang sedang mengikuti pengajian itu berdiri menghormati, mencium tangan Kiai Asep. Nah, saat itu memang ada seorang Habib asal Pasuruan yang sedang ceramah. Nah, Habib ini mungkin merasa kurang dihormati oleh audiens yang tiba-tiba heboh menyalami Kiai Asep itu, lalu bilang ke para hadirin, kepada massa yang mayoritas pasti adalah warga RT, itu bukan siapa-siapa. Maksudnya Kiai Asep itu bukan siapa-siapa. Nah, karuan saja banyak yang kaget, termasuk Habib Abu Bakar Assegaf, ya tentu saja juga Kiai Asep sendiri. Tapi alhamdulillah Kiai Asep ini sama sekali tidak menunjukkan, paling tidak secara zahiriah tidak kelihatan bahwa beliau itu masgul atau merasa terhina atau tersinggung atau direndahkan. Bahkan Kiai Asep ini kalau mengingat peristiwa itu selalu tertawa sambil menyatakan tidak apa-apa. Banyak orang bertanya, siapa sih Kiai Asep itu? Apa benar serendah itu
Karena Habib yang lagi pidato itu, lagi berceramah itu bilang, itu bukan siapa-siapa. Bahkan kabarnya sampai sekarang memang Ki Asep itu. Memangnya Ki Asep itu siapa? Nah, saya jelaskan. Kebetulan saya pernah menulis buku tentang Ki Asep ini. Sehingga sedikit banyak saya sering wawancara. Bahkan bisa dilihat di YouTube, di Bangsa Online, itu tentang siapa Ki Asep. Tapi yang paling penting, saya sudah banyak menulis tentang beliau dalam buku ini, yaitu catatan jurnalistik M. Adnan, yaitu tentang Kiai Asep yang saya sebut Kiai miliarder tapi dermawan. Kenapa saya sebut atau saya kasih judul ini? Karena memang Kiai Asep ini seorang kaya raya dan dermawan, dan tidak semua orang kaya itu dermawan. Karena itu saya kasih judul Kiai miliarder tapi dermawan. Sedermawan seperti apa? Nah, bisa lihat di buku ini. Tapi saya tidak dalam rangka mempromosikan buku ini, tapi dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan kedermawanan Ki Asep itu seperti apa. Beliau selalu menyiapkan uang ratusan juta untuk dibagi-bagikan kepada orang. Dalam berbagai problem sosial kayak pada COVID itu Ki Asep membeli beras berton-ton, diberikan, kadang turun langsung, kadang ada tim tersendiri. Bahkan saya pernah beberapa kali ikut mendampingi beliau malam-malam membagikan ke UKM-UKM, ke orang-orang penjual kaki lima itu, pedagang kaki lima maksud saya, itu diberi beras, diberi uang, ada kalanya 50, ada kalanya 100, dan itu selalu. Bahkan tamu-tamu yang berkunjung di Asep itu biasanya dikasih sarung dan juga dikasih uang. Kalau Bapak Ibu sekalian kepingin lebih konkret, tiap Rabu di Siwalan Kerto, di dalam beliau, itu pasti antri ratusan orang. Ratusan orang dari kalangan mohon maaf, secara ekonomi lemah, untuk antri. Dan Ki Asep selalu rutin khidmat. Paling tidak 100 atau 50 ribu, tapi umumnya 100 ke orang-orang yang lagi antri. Belum lagi juga Ki Asep sering menerjemahkan beras miliaran beliau itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ki Asep ini putra pendiri NU, atau paling tidak salah satu kiai pendiri NU, yaitu Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim ini dulu teman belajar Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ketika sama-sama di Mekah. Jadi Kiai Abdul Halim ini selain pendiri NU, juga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya otomatis karena beliau selalu berkumpul dengan Hadratus Syekh, dengan Wahab Hasbullah yang semuanya itu pejuang. Itulah kenapa Presiden pada tahun 2023 kemarin, tepatnya bulan November, Kiai Abdul Halim ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, bahkan sekarang lagi diusulkan agar nama Ki Abdul Halim, kiai atau salah satu kiai pendiri NU, diusulkan untuk menjadi nama Bandara Kertajati di Jawa Barat. Jadi Ki Abdul Halim itu memang kiai besar, tapi tidak pernah menonjolkan diri. Jadi sekali lagi Ki Abdul Halim yang kemudian memiliki putra Ki Asep Abdul Halim ini memang keluarga sederhana. Karena itu Ki Asep Saifuddin Halim walaupun sudah menjadi miliarder, selalu penampilannya sangat sederhana, tetap merakyat, familiar. Tapi, nah ini yang ketiga, tapi Ki Asep ini walaupun putra pendiri Nahdlatul Ulama, beliau ini pernah melarat karena ditinggal oleh Ki Abdul Halim ini saat kelas 2 SMA. Begitu kelas 2, Ki Abdul Halim ternyata wafat, sehingga Kiai Asep Saifuddin Halim ini tidak punya orang yang atau keluarga. Keluarganya banyak, tapi tidak bisa membiayai sekolahnya, sehingga praktis beliau meninggalkan sekolah itu atau perempuan. Nah, beliau terlunta-lunta, melarat, bahkan untuk mau kuliah saja itu harus mencari uang dengan cara menjadi kuli bangunan. Nah, beliau kemudian menjadi guru, tapi beliau dalam kondisi melarat, bahkan beliau
mengaku menyampaikan kepada saya bahwa jangankan rumah, tempat kos saja nggak punya. Beliau waktu punya istri pun masih dalam kondisi melarat berada di Siwalan, Surabaya. Tapi hebatnya beliau itu walaupun kondisi melarat tidak pernah mau, mohon maaf, mengkapitalisasi nasabnya, tidak pernah mengungkapkan bahwa saya ini pendiri NU, apalagi buat proposal misalnya menyatakan bahwa saya pendiri NU, tidak pernah. Beliau sembunyikan betul karena beliau sama sekali tidak pede katanya. Saya tidak pede maksudnya karena apalagi memang bukan karakter beliau membanggakan bangsa. Beliau itu selalu punya visi dan orientasi, yaitu berprestasi. Atau kalau dalam istilah sekarang achievement oriented, berorientasi pada prestasi. Karena itu beliau melakukan perjuangan dari bawah, tidak mengenal lelah sampai berhasil. Nah, beliau menyatakan begini, saya malu untuk mengungkap saya sebagai mengungkap identitas saya, bahwa saya ini adalah putra dari salah seorang kiai pendiri Nahdlatul Ulama. Saya baru mengungkapkan itu setelah punya pacet, kata beliau. Apa yang dimaksud pacet itu ternyata pondok pesantren Amanatul Ummah yang santrinya kita tahu puluhan ribu. Jadi beliau itu menyimpan rapat identitas yang nggak pernah mengungkap bahwa saya ini putra pendiri Nahdlatul Ulama. Padahal beliau bisa saja mengkapitalisasi, memanfaatkan itu dengan mohon maaf untuk finansial atau material, tapi tidak beliau lakukan. Sekali lagi beliau hanya bahkan mengatakan, saya baru mengungkap secara terbuka itu bahwa saya putra pendiri Nahdlatul Ulama ketika saya punya pacet. Artinya setelah berprestasi bisa mendirikan pesantren besar di Pacet Mojokerto. Jadi beliau punya 2 pesantren. Pertama di Siwalan Kerto, Surabaya, santrinya sekitar 2000 sampai sekarang eksis dan berkembang. Dan yang kedua di Pacet Mojokerto yang santrinya berkisar 12.000. Jadi kalau digabung sekitar 14.000. Selanjutnya beliau ini punya jaringan ulama internasional. Saya mohon maaf pernah diajak beliau keliling ke berbagai negara, termasuk misalnya ke Mesir, ke Maroko, ke Thailand, ke Malaysia, Brunei dan seterusnya. Nah, beliau ini membuka jaringan, dan yang paling menakjubkan itu ternyata beliau juga ke sana itu bukan cari beasiswa, tapi menawarkan beasiswa. Siapapun mahasiswa luar negeri yang mau kuliah di Universitas Ki Abdul Halim di Pacet Mojokerto akan diberi beasiswa. Dan sekarang sudah ratusan bahkan ribuan kader-kader NU di seluruh Indonesia ini yang diberi beasiswa baik S1, S2 maupun S3 oleh KASEP lewat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yaitu Pergunu, karena memang beliau ini ketua umum Pergunu yang untuk kesekian periode. Justru ketika KASEP jadi ketua umum Pergunu itulah Pergunu itu bisa besar seperti sekarang, bahkan sudah punya ratusan cabang di seluruh Indonesia. Jadi kalau ditanya Ki Asep itu siapa? Ki Asep itu adalah ulama yang sangat dihormati, di samping oleh santrinya juga oleh para ulama internasional. Kemarin ada seorang syekh dari Mesir, yaitu Syekh A'la Muhammad Mustafa Naim. Beliau menyampaikan bahwa Ki Asep ini sangat ikhlas. Ki Asep ini adalah figur yang masuk kategori selalu mengambil hikmah atau ulama hikmah. Dan benar ketika Ki Asep ini direndahkan oleh seorang habib di Pasuruan itu, Ki Asep tidak marah. Beliau ke saya malah bilang, gak apa-apa, biar aja kita ambil hikmahnya aja. Siapa tahu dengan peristiwa ini orang-orang yang sombong, termasuk orang yang di Pasuruan itu, bisa hilang kesombongannya, tidak merendahkan orang lain.